Sebelum kita lanjut videonya, tekan tombol subscribe-nya dulu yuk. Udah, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Makasih. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan kami, di mana lagi kalau bukan di Zona Galau. Tempat kalian bisa mencurahkan isi hati, keluh kesah, atau sekedar sharing pengalaman-pengalaman atau cerita galau kalian. Hear me, heal me. Oke, episode kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah cinta seorang lelaki yang akan menguras emosi dan air mata. Biar pada gak penasaran nih, kita langsung aja yuk dengerin ceritanya. Selamat mendengarkan. Namanya Vivi. Dia menjadi ajang taruhan teman-temanku saat itu. Yang bisa jadi kekasihnya akan mendapatkan sejumlah uang yang sudah mereka sepakati. Aku pun diajak, namun aku menolak karena aku sangat menghormati perempuan layaknya ibuku sendiri. Aku tak mau menjadikannya seperti permainan. Tapi tak ada satupun temanku yang dia pilih. Minta apa alasannya? Hingga aku memberanikan diri menyampaikan kepada temannya Vivi untuk minta berkenalan. Keesokan harinya, Vivi menghubungiku karena kemarin ku tinggalkan nomor HP-ku pada temannya. Apa benar ini nomor Udin? Tanyanya. Aku membalas benar. Ini siapa ya? Padahal aku sudah tahu itu nomor dia. Oh, ini Jenab. Haha, balasnya. Aku pun membalas dengan emotikon tertawa. Berawal dari chattingan santai, sampai kita jadi polok dadakan. Membuat kita makin dekat. Dengan pedenya, aku ngajakin dia nonton konser. Dan di luar dugaan, ternyata dia mau. Kita janjian bertemu di tempat. Dengan rasa yang masih sama-sama canggung, kita say halo sekedarnya. Di tengah konser, ada segerombolan anak-anak yang rese. Mosing-mosing, nabrak-nabrakin diri ke orang lain di dekatnya. Refleks, aku rangkul badannya, karena takut dia terluka. Jangan ditanya, jantungku rasanya mau copot. Udah debar kencang, saking kesenangan bisa deket banget gini sama dia. Setelah konser selesai, pintu keluar sudah pasti desak-desakan. Aku menggandeng tangannya untuk menuju pintu keluar. Sebulan berlalu, akhirnya aku mutusin buat nyatain cinta ke dia. Dia memberikan jawaban sambil menganggukkan kepalanya dan malu-malu. Rasanya bahagia banget. Dia mau nerima aku yang biasa aja ini. Tiap weekend, kita habisin waktu bersama buat jalan-jalan. Kemanapun itu, karena hobi kita memang sama, jalan-jalan. Seolah dunia ini indah kalau lagi bareng sama dia. Makin dekat, makin tahu karakter dan sifat masing-masing. Aku, yang memang benar-benar tulus mencintainya, selalu mengalah menghadapi sifatnya yang egois dan keras kepala. Aku selalu mencoba membuat dia bahagia, tapi ternyata itu gak cukup buat dia. Karena sifatku yang penurut, setia, dan lurus-lurus saja ini membuat dia gak tertantang, katanya.
dia selingkuh dengan teman satu kerjaannya. Aku mau didoakan, asal kita tak putus. Tapi saat dia tahu selingkuhannya itu tak setia, dia balik lagi padaku. Dan jelas, aku dengan senang hati selalu menerimanya kembali. Beberapa kali kita putus nyambung, dan alasannya selalu sama, karena dia punya lelaki idaman lain. Dia tahu aku sangat mencintai dan menyayanginya. Itulah kelemahanku, sehingga dia bebas menyakitiku, menjadikanku ban serep yang bisa kapan aja dia mau kembali dan bisa kapan aja dia tinggalkan. Pernah dia minta izin untuk selingkuh beberapa bulan padaku. Alasannya karena dia bosan. Aku pernah nganter dia menjenguk kekasihnya yang sedang sakit, dan aku mau. Dia pikir aku tak punya perasaan, padahal hatiku sakit, hancur berkali-kali. Sakit, tapi tetap kujalani, karena ada kebahagiaan yang terselip di rasa sakit itu. Pengorbanan masih belum usai. Aku bekerja di salah satu perusahaan yang memiliki 3 shift kerja. Kadang, saat aku masuk shift 3 pagi-paginya harus mengantar dia berangkat kerja. Walaupun mata ini ngantuk, aku bela-belain buat dia. Jatah makanan jika aku masuk malam pun tidak aku makan. Aku berikan padanya untuk sarapan. Dan aku selalu memberikan bekal uang saat aku mengantarnya bekerja. Padahal gajiku pun tak seberapa. Aku adalah tulang punggung keluarga. Dan ada beberapa cicilan yang harus kubayar. Tapi semuanya aku lakukan hanya untuk dia yang aku cintai. Dia resign dari tempatnya bekerja, dan dia ingin membuka usaha makanan. Berbekal ilmu seadanya, akhirnya kita buka. Aku yang membantunya merintis dari bawah, mulai dari bersih-bersih, bikin meja, pasang spanduk, antar beli perlengkapan yang dibutuhkan, hingga ikut ke pasar subuh-subuh. Padahal siang atau malamnya, aku harus tetap bekerja. Sering aku tidur di toko, menemani, dan membangun dia melayani pembeli. Tanpa sepengetahuanku, dia diam-diam menjalin hubungan serius dengan laki lain. Dan di belakangku pula, dia sudah mencetak undangan pernikahan. Padahal sebelumnya, aku mengantar dia membeli bahan-bahan makanan yang kukira untuk persediaan toko. Ternyata, bahan-bahan itu untuk persiapan pernikahan dia dan lelaki itu. Semua pengorbananku sia-sia. Gak dianggap sama sekali sama dia, hingga meninggalkan luka yang menganga sampai hari ini. Dari aku, lelaki yang telah memberikan segalanya yang aku punya, namun semuanya hanya sia-sia. Ya, setelah tadi kita dengarkan ceritanya, mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan mengambil pelajarannya dari cerita tersebut. Dan mungkin jika akhirnya kamu tidak bersama dengan orang yang sering kamu sebut dalam doa-doamu,
pada akhirnya kamu akan disatukan dengan orang yang diam-diam menyebut namamu di dalam doanya. Oke, untuk teman-teman yang punya cerita sama, langsung aja sharing pengalamannya di kolom komentar. Dan juga untuk teman-teman nih yang punya cerita dan ceritanya pengen diceritakan oleh tim Zona Galau, langsung aja kirim di sosial media Zona Galau yang udah tertera di description box. So, Sampai ketemu di video-video galau selanjutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye!